Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Revalina Anggraini, NIM 1906111643234. Saya dari Overinka Permainan Tradisional. Di sini saya akan merefleksi materi yang telah disampaikan oleh Pak Rama, yaitu tentang konsep bermain. Nah, apa itu bermain? Bermain itu menurut Smith yaitu dimulai dari diri sendiri untuk menyenangkan diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan yang mengikat. Kemudian menurut Harlow itu bermain dilakukan secara sukarela, ya kurang lebih seperti pendapat Smith tadi, dilakukan atas dasar tidak ada paksaan sehingga bermain menjadi menyenangkan. Kemudian bermain itu memiliki unsur bebas, tanpa paksaan, tidak menghiraukan pada hasil, melainkan pada proses. Beda dengan penugasan atau bekerja, itu mengutamakan hasil, karena terdapat adanya paksaan atau tekanan dari guru atau dari dosen. Selain itu, bermain juga membuat anak aktif. Apa? Karena bermain itu biasanya melibatkan anggota gerak tubuh kita bergerak, sehingga akan melatih motorik anak tersebut. Nah, di sini juga bermain dapat menuangkan ide-ide. Anak itu dapat menuangkan ide-ide secara bebas, aktif, dan bisa saling berinteraksi dengan sesama. Kemudian beda dengan penugasan, di dalamnya ada tekanan untuk lebih baik. Penugasan di dalamnya itu bukan karena keinginan, akan tetapi dituntut harus selesai. Makanya di situ, di penugasan itu juga harus dituntut untuk berpikir. Sedangkan dalam bermain tidak ada unsur paksaan maupun unsur tekanan. Nah, di sini untuk itu guru dalam konsep bermain ini harus bisa menyelesaikan bakat dan tidak boleh memberi tekanan, beda dengan penugasan itu tadi. Misal, seorang anak suka bermain sepak bola, guru tidak boleh memaksa anak tersebut untuk suka bola voli. Beda lagi jika itu tuntutan yang diberikan guru adalah tugas, itu wajib sekali kita bisa bola voli meskipun kita tidak bisa bola. Nah, teori bermain menurut para ahli. Menurut Herbert Spencer, ada sesuatu energi lebih pada diri anak sehingga pada saat anak aktivitas itu anak belum bisa mengontrol, sehingga dapat mengalami kelelahan yang begitu berarti dan menyebabkan sakit. Wajar saja karena anak belum bisa menyeimbangi dan belum bisa mengontrol tingkat kecapaian mereka masing-masing. Kemudian menurut Mortis Lazarus itu anak bermain karena memerlukan penyergaran energi kembali. Misalnya anak itu habis ujian, habis dikasih tugas, anak perlu bermain untuk menyegarkan energinya kembali, memulihkan energinya kembali. Yang ketiga itu menurut Erikson, bermain untuk mengembangkan harga diri, untuk mempelajari keterampilan sosial. Misal anak bermain sepak bola, itu di sepak bola harus dituntut akan adanya kolaborasi, kerjasama. Nah, dan selanjutnya menurut Sigmund Freud, bermain itu suatu mekanisme untuk mengulang traumatik atau kegagalan yang dialami dan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Misalnya anak itu bermain sepak bola tapi dia tidak bisa menendang atau dia tidak bisa passing. Kemudian dia akan mencoba di lain hari. Kemudian selanjutnya menurut Froebel, anak bermain karena butuh pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Kemudian menurut Lev Vygotsky, anak bermain merupakan upaya melibatkan diri untuk membangun konsep yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya karakteristik dalam bermain itu yang pertama menyenangkan. Karena anak tersebut tidak ada paksaan atau tekanan, mereka akan melakukannya dengan rasa senang, gembira. Kemudian yang kedua itu memotivasi dari dalam diri anak. Kemudian yang ketiga itu aturannya sesuai kebutuhan anak tersebut. Yang keempat fleksibel, anak itu harus aktif, spontan, dan sukarela. Nah, ada juga manfaat bermain pada anak. Manfaatnya terhadap fisik, kekuatan otot meningkat, hobinya penghilang stres atau pengisi pada saat waktu luang, mendidik anak. Misal
menciptakan kerjasama, saling mensupport, menghargai. Kemudian yang selanjutnya pengembangan diri. Ingin mendapat keterampilan yang diinginkan sesuai bakatnya. Nah, selain itu secara umum bermain itu bisa melatih kognitif pada anak, bisa melatih kesadaran diri, bisa melatih sosial emosional, bisa melatih motorik dan bahasa mereka. Kemudian bermain juga memiliki tiga resiko. Yakni yang pertama itu resiko fisik, bisa menyebabkan cedera karena jatuh atau karena yang lain. Kita sebagai guru itu kita harus bisa memberi contoh, memberitahu mana yang baik. Kemudian dapat menyebabkan kelelahan karena tidak bisa mengontrol bermain tersebut kan biasanya anak kecil. Kemudian yang misalnya kurang gerak dan aktif. Yang terakhir kotor, misal pada saat bermain sepak bola terkena debu dan lain-lain. Kemudian faktor psikisnya itu menyebabkan kebosanan, motivasi berkurang dan emosi labil. Terus yang ketiga itu sosialnya, mudah bertengkar. Kan anak-anak biasanya banyaknya berselisih pendapat, tidak mau ngalah dan saling ngejek, itu kurangnya bersosialisasi. Nah, untuk itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.